mambana masjidan fid dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Itu janji. Pak Haji ini dapat janji Pak dari Allah karena ada masjidnya. Siapa yang bangun masjid dijanjikan istana di dalam surga. Biar tidak sholat. Biar tidak sholat. Orang yang sudah punya masjid itu Pak kalau tidak sholat ada rumahnya di surga. Cuma dia tidak masuk. Iya karena dijanjikan dibikinkan rumah, tidak mengatakan dikasih masuk. Kan begitu, dijanjikan istana. Makanya mambana masjidan fid dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Itu kan begitu. Makanya Bapak kalau bersedekah ada rumahnya. Cuma kalau mau masuk tunggu dulu bos. Kau tidak punya kuncinya. Begitu. Tapi Nabi itu kan punya dua. Makanya sholat kunci surga, pembuka segala kebaikan. Baru neraka ini kan terbuka. Ada kuncinya neraka kita dapatkah? Tidak ada. Makanya tidak pernah disebut kunci neraka karena nanti ada yang baca. Tapi Nabi ketika masuk ke neraka keliling itu, makanya di Nabi itu ada kan dinampakkan. Makanya kalau saya Pak terus terang. Walaupun ada kalau orang tidak sepakat, wallahu alam. Tapi hasil pengkajian dengan saya tanya beberapa mursyid kami. Saya katakan, peristiwa Isra Mi'raj itu bukan peristiwa sholat. Kalau saya, peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa pembuktian. Karena ayatnya mengatakan, linuriyahu min ayatina. Untuk memperlihatkan. Karena Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa cuma diceritakan. Tidak diperlihat. Nabi Adam tidak lihat Allah. Nabi Musa tidak lihat Allah. Nabi Muhammad melihat. Nabi Adam tidak melihat neraka. Nabi Musa tidak melihat neraka. Nabi Muhammad dimasukkan di situ baru diperlihatkan semua. Tidak ada nabi yang bisa melihat semua tingkatan langit kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada yang bisa melihat lauhun mahfuz kecuali Nabi Muhammad. Makanya dikatakan linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan bukan menceritakan. Sama jika kalau ada orang disuruh manasik haji, dia tidak pernah ke tanah suci. Bagaimana kira-kira? Pasti dia bilang, menurut orang. Katanya kalau begini, biasanya orang menurutnya, tidak pernah, tidak jelas itu. Tapi Nabi, semua yang diceritakan Al-Quran, itu sudah diperlihatkan. Makanya, linuriyahu min ayatina. Cuma yang sholat ini oleh-oleh. Cuma memang begitu di mana-mana Pak. Kalau orang jalan datang yang ditanyakan oleh-oleh. Orang pergi umrah, tidak pernah tuh bilang, apa kau lakukan di sana, apa saja ibadahmu. Langsung dia bilang, apa nak bawa? Cila. Itu ada kurma kah? Itu tidak pernah bilang. Jadi di mana-mana kalau datang orang Makassar, dari Makassar Pak ke Sidrap itu, apa nak bilang? Ada roti maros. Itu tidak pernah bilang apa bukan jadi situ, tidak ada. Makanya dikatakan oleh-oleh. Karena cuma Nabi Ibrahim kan juga bertanya begitu, karena Nabi Ibrahim di langit ke-7. Kemudian Nabi turun, apa kata Nabi Ibrahim? Apa yang kau bawa? Dia tidak mengatakan apa yang kau lihat di situ, tidak. Cuma ada apa yang kau bawa. Nabi mengatakan sholat. Berapa? 50. Aku titip salam Muhammad. Makanya ada kama shallaita ala Ibrahim. Karena itu Nabi Ibrahim titip salam, sampaikan umatmu Muhammad, dia mendoakan aku karena nanti dia akan mendapatkan syafaat pahala dariku. Oh, itu luar biasa Pak. Orang tidak baca kama shallaita tetap sah sholatnya. Cuma kalau dia tidak baca itu rugi. Sedekahnya Nabi Ibrahim mana Pak? Itu garam. Itu Nabi Ibrahim punya sedekah itu garam. Karena dia berdoa, ya Allah jadikan aku sebagai orang yang senantiasa memberi makan kepada hambamu. Aku kepingin, dia punya hajat, beri kesempatan aku supaya seluruh umatnya Muhammad dan hambamu saya bisa kasih makan. Allah bilang tidak bisa. Nabi Ibrahim minta, engkau bisa ya Allah ketika engkau mengizinkan aku. Nah, makanya disuruh malaikat masuk ke dalam surga, mengambil segenggam kapur, baru Nabi Adam, Nabi Ibrahim itu dia tiupkan di telapak tangannya itu, dia tiup. Ada yang jatuh ke laut, ada yang ke darat. Yang ke darat itu jadi garam Himalaya. Yang ke laut itu makanya tidak ada orang tidak makan garam. Itulah sedekahnya Nabi Ibrahim. Makanya kalau mau makan Pak, makan garam dulu. Karena Nabi Ibrahim berdoa ada di kitab Ihya. Siapa yang makan garam sebelum makan dan makan garam sesudah makan, maka dia tidak akan kena keracunan makanan. Yang kedua, otaknya pasti cerdas. Yang ketiga, ini yang paling istimewa, tidak akan kena lemah syahwat. Kalau mau kembali normal Pak, makan garam.
Itu kuncinya. Itu makanya guru tak kali Pak Baja itu obatnya cuma 2 Pak. Pertama garam, kalau mau tidur dia makan garam baru tidur. Pas bangun dia pakai garam baru minum. Dan apa? Ketika dokter mengatakan ahli jantung bahwa kita menipak kiai yang tidak kucincing jantung tak yang seliting kita. Karena guru tak selama masih ada garam kau tidak sentuh jantungku. Itu kuncinya. Ini. Dan itu obat murah sekali Pak. Kita beli 10.000 3 bulan tidak habis. Itu. Iya. Makanya dipakai ulama kita dari dulu. Itu kan sedekahnya Nabi Ibrahim. Di kitab Ihya itu kan dijelaskan. Makanya jamaah tabligh itu sering makan garam dulu baru makan. Saya dapat ilmu itu ketika ke NTB. Saya bermalam untuk mengambil ijazah ilmu di salah satu mursyid di NTB. Saya tinggal di pondoknya 2 malam bermalam ya, untuk mengambil ijazah. Saya takut itu mengambil ilmu dari YouTube. Kalau biasa cuma kalau lihat, oh ini orang bisa saya nukan ambil, oh saya pasti di mana tempatnya, di mana bisa saya ketemu ini. Itu kuncinya. Saya bisa hati-hati. Makanya ulama kita kan dari dulu begitu. Nabi Ibrahim kan cuma tanyanya begitu. Nanti turun ke langit ke-6. Siapa di langit ke-6? Nabi Musa. Inilah Nabi yang selalu ngomong sama Allah. Nabi Musa tapi dia tidak pernah lihat. Makanya sama juga orang radio. Dengar suaranya tidak bisa, dia pernah tidak bisa. Karena dia minta tidak bisa. Karena yang bisa melihat Allah adalah nur yang dari situ. Dia adalah nurun Muhammad. Makanya Bapak ini bisa melihat karena nurun Muhammad. Bapak bisa bicara, kita bisa bicara itu karena nurun Muhammad. Telinga bisa mendengar itu karena nurun Muhammad. Maka jangan gunakan nurnya Rasulullah untuk sesuatu yang dilaknat oleh Allah. Itu pertanggungjawabannya besar. Itu berat itu Pak. Nabi Musa kan tanya, apa yang kau dapat Muhammad? Apa yang kau bawa? Dalam salat berapa? 50. Di situ Nabi Musa ngomong, oh banyak itu. Tapi untung ada Nabi Musa Pak. Seandainya tidak ada Nabi Musa, stres muasin. 50 kali mau bolak-balik. Belum sampai rumahnya pulang lagi asan itu. Untung ada Nabi Musa. Tapi Nabi Musa kepentingannya bukan menyuruh bolak-balik. Karena ada kalimatnya Nabi Musa yang terakhir ketika Nabi minta izin itu. Apa kalimatnya? Nabi Musa tundukkan kepalanya kemudian dia mengatakan, Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Itulah kalimat yang diucapkan ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua di hari Jumat. Letakkan tangan kanan di dada sebelah kiri kemudian ucapkan kalimat itu. Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Karena Nabi kan disuruh minta kurang. Kurang betul Pak. Naik kurangi 5, naik kurangi 5. Makanya Nabi itu bolak-balik 9 kali. Tapi ketika tinggal 5, Nabi Musa bertanya, berapa lagi Muhammad? Nabi mengatakan, tinggal 5 Musa. Nabi Musa bilang, naik lagi Muhammad. Nabi sudah berpikir, setiap saya 1 kali naik dikurangi 5, nah tinggal 5 ini. Berarti kalau saya naik habis. Itu begitu. Itu kan dia pikir, makanya saya tidak kembali lagi. Karena kalau ikuti perintahnya seterusnya Nabi Musa, tidak ada ku dapat. Nabi Musa ketika Nabi mengatakan, saya tidak kembali. Saya sudah berat malu di hadapan Allah. Apa kata Nabi Musa? Ahmad Ruhullah. Inilah Nabi Musa, akalnya tinggi memang Pak. Jadi kalau ada orang yang suka mengakali orang itu Nabi Musa itu. Kenapa dia mengatakan Ahmad Ruhullah? Dia tidak mengatakan Muhammad, tapi dia mengatakan Ahmad Ruhullah. Dia mengatakan di dalam nurmu Muhammad, di situ aku bisa melihat nurnya Allah. Karena dia tidak pernah melihat wajah Allah, tapi ketika Nabi sudah ketemu dengan Allah, turun ke langit ke-6, nurnya itu masih menempel. Itulah yang dinikmati Nabi Musa. Sehingga dia suruh Nabi bolak-balik hanya untuk menikmati itu. Kemudian dia mengatakan Muhammad Habibullah, betul-betul engkau kekasih Allah. Karena kami ini Nabi kalau disuruh tidak pernah tawar. Kau tawar dikurangi betul, maka betul kau kekasihnya. Di situ dia akui Pak. Nah ini makanya kita ini kalau masuk neraka betul-betul kelewatan betul kita. Apalagi kalau Pak Imam, oh sudah. Makanya harus yakin Pak, sebelum kita meninggal itu harus yakin bahwa tidak, Allah akan memberikan keselamatan. Nabi akan menunggu kita. Karena Nabi sudah mengatakan, saya akan tunggu umatku. Nabi pertama membuka pintu surga dan dia yang akan terakhir menutup. Karena dia akan berbolak-balik ke neraka menjemput umatnya masih ada.
Itu Rasulullah. Ini sudah lewat ini. Hah? Wah, berapa menit Pak? Oh belum ya? Iya, saya tambah sedikit ini. Makanya kaidah agama, saya sering mengatakan begini, kita ini Pak, itu sudah dimanjakan betul. Makanya kalau ambil amalia-amalia, kuncinya kan begitu. Saya sudah sampaikan beberapa hari yang lalu kemarin, mengatakan Nabi minta pendekkan umurnya umatku, jangan panjang, karena supaya kalau dia berdosa, dia tidak lama berdosa. Kau juga tidak lama periksa. Jadikan dia terakhir supaya dia tidak tersiksa lama di alam kuburnya. Kemudian ketika dia melakukan dosa, cukup satu yang kau catat. Itu pun kalau dia tidak bertobat. Kalau dia bertobat, rubah menjadi kebaikan. Tapi kalau dia melakukan kebaikan, lipat gandakan. Itu kan apalagi sebenarnya masuk ke neraka, dia menangis karena melihat siksaan di dalam neraka. Dia balik tanya neraka, wahai neraka, adakah yang bisa dibaca umatku supaya tidak masuk ke sini? Neraka kasih tahu, ada Muhammad. Suruh umatmu membaca Allahumma ajirni minan nar salasa marat. Aku akan menutup pintuku sehingga dia tidak masuk. Coba. Ketika haji diberikan perintah haji, Nabi itu berpikir, kalau haji cuma 1 kali datang 1 tahun, tidak mungkin 2 kali datang 1 tahun. Makanya Nabi minta, berikan ibadah umatku yang bisa ke sana mengambil pahala, tapi bukan haji. Maka diturunlah perintah umrah. Supaya bisa sholat di Masjidil Haram, bisa sholat di Masjid Nabawi, tapi bukan haji, tapi dia dapat pahalanya. Itu kuncinya Pak. Tapi Nabi mengatakan ada juga umatku nanti tidak ada uangnya atau banyak uangnya tidak mau ke sana. Makanya ya Allah berikan ibadah yang bisa setara dengan umrah. Maka Nabi mengatakan siapa yang sholat sunat duha di 2 rakaat maka dia tidak mau menukar dengan ibadah umrah 1 kali di hari kemudian kelak. Itu kan kuncinya. Itu permintaannya Nabi semua Pak. Karena pendek umur kita, tidak lama hidup. Coba berapa jam kita tidur? Iya 8 jam. Berapa jam kita sholat? 5 menit 1 sholat, 5 kali 5, 25. Kalau mak gosip setengah jam, itu sudah hancur Pak. Sudah habis. Tidak, dia suruh orang. Begitu, makanya Nabi. Kita ini kalau hidup Pak, kalau 8 jam itu kan normal biasa toh. Orang yang sudah ibadah itu kalau 8 jam tidurnya, ada orang Pak jam 9 tidur, jam 9 pagi baru bangun. Tidur jam 1 siang, nanti setengah 5 sore baru bangun. Orang yang begini Pak, kalau 60 tahun umurnya, 39 tahun 2 bulan dia tidur. Iya, tapi bagusnya orang tidur itu karena tidak ada dosanya. Kayaknya kalau saya ceramah tidak apa-apa tidur Pak. Iya, itu makanya kan Nabi ini sudah carikan di mana jalurnya bisa dia celaka di alam kubur. Kenapa? Di orang mau meninggal Pak. Apa kata Nabi? Man akhiru kalami la ilaha illallah pada halal jannah. Nabi sudah jamin itu. Siapa yang ada wudunya kemudian meninggal, maka dia akan masuk surga. Itu Nabi sudah ajarkan kita itu. Kalau di alam kubur itu Pak, pertanyaan malaikat kita sebelum masuk itu sudah dikasih kisi-kisinya. Itu pertanyaannya mungkar nakir di dalam kubur sudah ditahu, karena dia akan datang bertanya man rabbuka. Bagaimana kalau ada orang mau masuk ujian Pak sudah tahu soalnya? Nggak begitu. Tapi bukan kita nanti yang ngomong. Kalau man rabbuka, Allahu Akbar. Salat yang ngomong karena bibir sudah terkunci. Begitu. Kemudian siapa sahabatmu? Siapa sahabat kita? Muslim, mukmin, dan mukminat. Di mana orang bersahabat Pak? Itu orang berjamaah yang bersahabat itu. Karena semua orang sholat itu orang mukmin. Makanya yang masuk masjid itu orang beriman. Yang di luar itu belum tentu. Makanya siapa sahabatmu, maka jamaah yang ada dalam sholat ini itu akan menjadi saksi. Itu kuncinya kenapa kita disuruh sholat berjamaah, bukan sholat sendiri. Makanya kalau kita sholat sendiri baru didapati masjid berjamaah, ulang sholatmu. Bahkan boleh bersedekah sholat. Bagaimana maksudnya bersedekah? Orang sudah sholat semua, baru ada yang terlambat datang. Itu boleh menjadi makmum. Nabi kan pernah, sudah mereka kalian sholat? Sudah ya Rasulullah. Nabi mengatakan, siapa yang mau bersedekah? Lalu sahabat mengatakan, kami bisa ya bersedekah ya Rasulullah. Dia tidak tahu bilang bersedekah, dia kira uang. Dia mengatakan, siapa yang mau bersedekah? Kami ya Rasulullah. Nabi mengatakan ke sini, iqamat. Dia bilang, saya sudah sholat. Nabi mengatakan, makanya saya bilang siapa yang mau sedekah? Kau jadi makmumku supaya saya bisa sholat berjamaah. Dia ulang sholatnya demi mendampingi Nabi sholat supaya Nabi bisa berjamaah. Kita orang sholat berjamaah pulang ke rumah sholat sendiri. Tidak ada jaminan kan? Itu kuncinya Pak. Hanya
Saya bilang Nabi itu sudah bukakan betul jalan. Sama aja dengan masbu, Pak. Awal masbu itu tidak sama sekarang. Sekarang kan masbu enak. Kalau kita masuk langsung Allahu Akbar. Ikuti imam. Dulu itu tidak. Itu kalau sudah masbu, langsung yang di dekatnya itu kode begini. Artinya kau ketinggalan 2. Makanya dia cambu itu Allahu Akbar, baru dia ikuti imam. Tapi suatu ketika ada sahabat sudah dikode, dikasih begini. Dia tidak, dia ikuti Nabi. Pas selesai Nabi salam, baru ada mengatakan ini tidak mengikuti kode. Sudah dikasih tahu bilang terlambat 2. Tapi kenapa tidak nanti selesai salam langsung Nabi mengatakan dia memulai sesuatu yang baik. Nah, itu kan begitu. Jadi hukum-hukum agama itu Pak begitu. Jadi kuncinya sebenarnya, makanya saya bilang satu ibadah jangan kita tinggalkan. Ini yang terakhir. Ini sudah 14 ini. Satu ibadah jangan kita tinggalkan. Kalau semua, tapi selain sholat ini maksud saya. Semua zikir kita tidak bisa baca. Satu jangan tinggalkan. Apa? Sholawat. Karena orang yang sholawat sudah ada istighfar di dalamnya. Orang yang sholawat sudah ada rahmat di dalamnya. Orang yang sholawat sudah ada permohonan di dalamnya. Kenapa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Orang yang membaca itu, maka malaikat dengan Allah mengirimkan salam kepadanya 10 kali. Apa salamnya Allah? Itu rahmat. Padahal itu dibalas 10. Malaikat apa salamnya? Salamnya malaikat adalah permohonan ampun di hadapan Allah terhadap orang itu. Satu saja kiriman salam dari Allah ke kita itu sudah cukup dunia akhirat. Apalagi 10. Hanya kita betul-betul Pak. Makanya saya bilang sholawat, perbanyak sholawat. Kalau tidak ada zikir kita tahu itu saja Allahumma sholli ala Muhammad. Itu saja dibaca. Tidak usah terlalu baca hafal nomor tidak ada, cukup sholawat saja. Iya. Dihafal di sholawat toh? Iya. Cuma kita diperintahkan 2. Kirimkan salam dan apa? Mengirimkan salam dan sholawat. Yang kita lakukan mengirimkan salawat, bukan mengirimkan salam. Salam dulu Pak, baru salawat. Mengirimkan salam. Jadi kalau salam itu bukan Allahumma salli, itu salawat. Salam itu assalamu alaikum. Oh ini sudah masuk. Tidak apa-apa saya selesaikan ini ya. Jadi assalamu alaika ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Sayyidi. Assalamu alaika ya Aba Barruh. Assalamu alaika ya Taha. Assalamu alaika ya Sin. Itu salam. Nabi mengatakan siapa umatku mengirimkan salam kepadaku maka aku langsung menjawabnya karena Allah memberikan keistimewaan kepadaku mendengarkan semua salam dari umatku. Makanya salam itu koneksi. Makanya di dalam sholat itu didahulukan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu baru sholawat. Nah, makanya kalau tahiyat itu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah singgah. Itu sama pahala haji dan umrah 1 kali. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu sama pahalanya ketika kita duduk berhadapan langsung dengan Rasulullah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu sama pahalanya ketika kita bersilaturahmi dengan seluruh wali-wali Allah yang ada di muka bumi. 3 kalimat ini jangan digabung. Karena itu masing-masing punya tempat.